Shalom, saya mau bertanya Pak Esra, mengapa di kisah Tuhan Yesus mengusir roh jahat atau legion dari orang di Gerasa pada Markus 5 ayat 1-20, Tuhan Yesus mengabulkan permintaan roh jahat itu untuk masuk ke dalam babi dan membuat 2000 babi mati. Kenapa tidak mengusir saja langsung sehingga peternak babi tidak rugi? Kenapa juga roh jahat itu memohon supaya pindah ke babi? Dan kenapa akhirnya Tuhan Yesus malah diusir oleh orang-orang dari daerah itu? Oke. Pada waktu Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang kerasukan, setan-setan minta masuk ke dalam babi. Ya, coba lihat Markus 5:12. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Jadi setan minta masuk ke dalam babi. Kenapa setan mengajukan permintaan ini? Ya, karena mereka mau diusir oleh Yesus. Dalam versi Lukas 5 ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Nah, mungkin pikirnya setan-setan itu daripada diusir dan tidak punya tempat tinggal, atau tidak punya tempat yang bisa dihuni, adalah lebih baik mengajukan permohonan untuk bisa menghuni babi-babi yang ada itu. Tapi mengapa harus babi? Bukan karena ada sesuatu yang menarik dari babi, atau bukan karena babi itu menyenangkan bagi setan, ya, melainkan semata-mata karena saat itu secara kebetulan babi-babi ada di tempat itu. Ya, lihat versi Matius 8 ayat 30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Nah, jadi karena pas mau diusir, ternyata di situ ada babi, ya sudah minta masuk babi. Kalau ternyata mau diusir, ternyata yang muncul itu adalah kerbau. Ya, mungkin mereka minta usir, mintalah kami, biarkanlah kami masuk kerbau-kerbau itu. Mungkin ada semut di situ, mungkin minta masuk di semut. Ya. Nah, jadi yang ada adalah babi. Nah, ini penting untuk diketahui, saudara ya, karena berdasarkan bagian ini, ada orang-orang yang berpandangan bahwa di sini setan-setan tertarik dengan babi. Ya. Lalu ada yang bilang, sampai dengan demikian orang yang karena setan tertarik pada babi, maka orang yang suka makan daging babi itu tidak berbeda dengan setan. Ada yang mengatakan demikian, ya. Tapi itu jelas pemahaman yang keliru, ya. Terlepas dari semua ini, di sini kita bisa melihat sesuatu yang menarik bahwa setan tidak bisa sekonyong-konyong masuk babi. Untuk bisa masuk babi, itu setan perlu izinnya Tuhan Yesus. Izinkan kami masuk babi. Ya. Kalau setan mau masuk ke babi saja butuh izin Tuhan. Kira-kira kalau setan mau masuk Lia? Butuh izin. Ya. Kalau setan mau masuk ke saudara, ya butuh izin, dan itu tidak sembarang. Artinya setan itu bukan pribadi yang maha kuasa. Hanya kalau Tuhan izinkan dia memasuki sesuatu, baru dia bisa masuk. Itu dengan kata lain, setan itu tidak bisa melakukan apapun di luar izin atau kehendak dari Yesus. Ya. Nah, jadi mengapa sampai setan mau masuk babi? Ya karena memang kebetulan babi ada di situ. Ya. Lalu pertanyaan kedua, mengapa Yesus mengabulkan permintaan setan-setan? Ya. Markus 5 ayat 13 bilang begini, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ya. Nah, setelah setan permohonannya dikabulkan, setannya masuk ke babi, lalu babi-babi itu ternyata terjun ke jurang, mati semua babinya. Ya, Matius 8 ayat 32. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Kira-kira ada 2000 babi mati semua. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Yesus membiarkan atau mengizinkan setan-setan membunuh babi-babi itu? Ya. Nah, sebelum melihat alasan di balik tindakan ini, sadarlah bahwa ini bukan sesuatu yang terlalu aneh. Ya.
Ada banyak penafsiran yang diberikan tentang ini, tapi mungkin tafsiran yang terbaik itu adalah bahwa hal ini diizinkan oleh Tuhan sebagai pembuktian bagi dua orang yang kerasukan setan itu, bahwa setan-setan memang sudah benar-benar meninggalkan mereka. Maksudnya, kalau setan pergi diam-diam, orang yang kerasukan itu, ya, tidak cukup yakin bahwa betul-betul setan telah keluar dari dia. Tapi dengan masuknya setan pada babi, babinya terjun semua mati, itu kan sesuatu yang tidak biasanya. Dan itu pasti sebuah peristiwa supranatural, sehingga akhirnya orang yang kerasukan setan ini menjadi yakin bahwa betul-betul setan memang sudah keluar dari dia. Tapi selain jawaban itu, mungkin ada tujuan lain. Mengapa Yesus izinkan hal itu terjadi? Pertama, ada yang menafsirkan bahwa itu adalah bentuk hajaran Tuhan kepada pengusaha babi. Asumsi dari tafsiran ini adalah bahwa penduduk Gadara itu adalah orang Yahudi. Dan kalau ini benar, itu orang Yahudi, ingatlah bahwa orang Yahudi itu babi itu binatang haram. Karena babi itu binatang haram, maka mestinya orang tidak makan babi. Lalu untuk apa dia pelihara babi? Ya. Karena itulah dengan memelihara babi begitu banyak, 2000 ekor, ini membuat orang itu, pengusaha itu berdosa. Karena bertentangan dengan aturan Taurat. Dalam Imamat 11 ayat 7, di mana tidak boleh. Ya, babi itu haram. Dengan 2000 ekor babi yang dipelihara, pemilik babi itu dia kaya raya dari usaha haram itu. Itulah sebabnya Tuhan izinkan setan masuk ke babinya, lalu babinya terjun sebagai bentuk hajaran kepada pengusaha babi. Nah, itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ada yang menafsirkan bahwa ini adalah bentuk ujian Tuhan kepada pengusaha babi itu. Ya. Asumsi dari tafsiran ini adalah ini penduduk Gadara yang punya babi itu bukan orang Yahudi. Kalau itu bukan orang Yahudi, maka dia tidak ada hukum untuk yang melarang dia untuk memelihara babi. Dengan kata lain, sah-sah saja dia itu memelihara babi. Dan dia tidak dosa karena memelihara babi. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi sebagai bentuk ujian terhadap dia. Sama seperti Tuhan bisa izinkan seorang anak Tuhan itu mengalami bangkrut di dalam usahanya atau kesialan di dalam usahanya. Seperti itu. Itu sebagai suatu ujian. Lalu yang ketiga, ada yang menafsirkan bahwa hal itu diizinkan oleh Yesus untuk memberikan pemahaman bahwa nilai 2 orang manusia itu lebih berharga daripada 2000 ekor babi. Ya, kita lihat kalau 2000 ekor babi itu, satu babi itu kalau dijual tuh berapa itu? Ya, 5-6 juta bisa. 5-6 juta satu babi. Satu babi. Bayangkan kalau 2000 babi, wah itu luar biasa, berarti harganya itu bisa berapa miliar. Ya, berapa miliar. Tapi kenapa babi-babi itu dikorbankan demi 2 orang yang kerasukan ini? Itu berarti nilai 2 orang yang kerasukan ini lebih mahal daripada babi. Makanya orang harus menghargai manusia lebih daripada babi. Maka memaki orang dengan babi itu adalah merendahkan orang. Ya, tapi juga harus hargai manusia lebih daripada hargai babi. Ya, ada orang lebih hargai babi daripada hargai orang. Ya, tafsiran ketiga. Tafsiran keempat, ada yang menafsirkan bahwa hal itu diizinkan oleh Yesus untuk menunjukkan betapa bahayanya setan-setan bagi kita seandainya itu tidak dikekang oleh Tuhan. Ya, setan itu begitu ganas, begitu masuk babi terjun pada babi-babi itu, terjun 2000 ekor, mati semua. Setan kalau tidak dikekang itu bisa bahaya sekali. Ya, dan kita juga bisa dihabisi oleh setan-setan. Tapi bersyukurnya ada Tuhan yang mengekang setan-setan itu sehingga kita bisa hidup dengan aman. Ya, John Calvin pernah mengatakan kata-kata begini, tanpa dia kita akan binasa satu hari 100.000 kali. Ya, kalau Tuhan tidak cegah setan-setan dan tidak pegang tangan kita, maka satu hari kita bisa binasa ratusan ribu kali. Karena itulah kita bersyukur bahwa kalau kita aman-aman saja, itu berarti Tuhan sedang menjaga kita. Ya, pertanyaannya juga adalah,
Ternyata dalam kisah itu habis Tuhan mengusir orang-orang penduduk itu Tuhan. mengusir Yesus. Itu ajaib ya. Lihat Lukas 8:37. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Jadi mereka usir Yesus. Yesus usir setan. Lalu orang Gadara usir Yesus. Apa alasan mereka usir Yesus? Ya, rupanya mereka lebih cinta babi daripada cinta Tuhan. Ya, mereka lebih mementingkan harta babi mereka daripada nyawa dua manusia. Padahal mereka tahu bahwa dua orang kerasukan setan itu telah sembuh. Dalam Lukas 8:35 dikatakan di sana, ya, mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan. Setan itu duduk di kaki Yesus. Dia telah berpakaian dan sudah waras. Anehnya, mereka sama sekali tidak peduli dengan dua orang yang sembuh itu, malah usir Yesus keluar dari tempat itu. Ini berarti bagi mereka babi-babi lebih berharga daripada dua orang kerasukan itu. Mereka lebih peduli daripada binatang daripada orang. Mereka lebih peduli milik mereka, harta mereka, daripada nyawa dan keselamatan orang lain. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Karena bukankah dua orang kerasukan itu menjadi masalah bagi mereka? Dalam Markus pasal 5, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Jadi ini masalah bagi mereka, yaitu dua orang kerasukan. Sekarang Tuhan Yesus sudah sembuhkan dua orang kerasukan setan itu. Bukannya berterima kasih kepada Yesus karena masalahnya sudah beres, malah mengusir Yesus lagi. Dan ini menunjukkan mereka orang tidak tahu berterima kasih. Dan yang terakhir, ini menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan harta mereka daripada Yesus. Ya, ini terlihat dari fakta bahwa mereka tuh, ya, orang-orang Gadara itu memang mereka belum tentu tahu Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Tapi minimal mereka bisa melihat bahwa dia bukan orang biasa. Dia minimal seorang nabi. Karena apa? Karena bisa mengusir setan-setan. Ini terlihat lagi dari fakta bahwa mereka sangat takut pada Yesus, ya. Di Lukas pasal 8. Ya. Maka takutlah mereka. Lalu ayat yang ke-37, mereka sangat ketakutan. Ketakutan ini pasti disebabkan oleh keyakinan bahwa Yesus itu bukan orang sembarang. Yesus pastilah seorang nabi atau seorang yang sangat luar biasa. Dan ini seharusnya membuat mereka mau menyambut Yesus. Membuat mereka harusnya dengan penuh hormat kepada Yesus. Sayangnya bukan itu yang terjadi. Mereka justru usir dia karena merasa dirugikan dengan kematian babi-babi mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang Gadara ini lebih pentingkan babi, kekayaan, atau milik mereka daripada Kristus. Seorang yang namanya Faron, dia mengatakan begini, mereka lebih memilih babi daripada Kristus. Mereka merasa bahwa kehadirannya berbahaya bagi ketamakan mereka. Atau pulpit commentary, mereka merasa bahwa mereka tidak bisa memegang sang juru selamat dan babi mereka. Dan dari kedua hal itu, mereka lebih memilih babi mereka. Babi lebih penting dari Yesus. Nah, ya itu kira-kira penjelasan yang detail tentang bagian ini. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal
dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.